Selamat malam. Di pertemuan kedua, saya akan menjelaskan apa itu kritik seni. Seni memiliki arti yang sangat luas secara terminologi, etimologi, ataupun fungsi. Nah, di sini Miss mengambil contoh bahwa seni adalah hasil karya manusia, hasil cipta, rasa, karsa manusia. Lalu perwujudan representatif atas pengalaman. Itu jelas. Seni merupakan hasil dari pengalaman manusia. Hasil kognisi, hasil afektif, hasil ide, hasil imajinasi. Nah, itu yang dimaksud dengan seni. Lalu, keindahan. Ya, keindahan itu selalu identik dengan seni. Kalau dibilang sejarahnya, sebenarnya lebih dulu keindahan, baru muncul adanya karya seni. Tapi, ini seperti saling menguntungkan gitu. Jadi ketika kita membuat karya seni, itu kita ingin menunjukkan suatu keindahan subjektivitas kita gitu. Jadi keindahan dan seni itu memang identik, selalu berdua gitu. Pasti kalau kita bicara keindahan, berarti kita bicara tentang seni. Tapi seni itu merupakan itu tadi hasil karya manusia, sebuah pengalaman. Kalau keindahan lebih cenderung subjektif banget gitu. Lebih hanya kita doang yang paham gitu. Nah, lalu adanya proses kreasi. Nah, ini yang dimaksud dengan seni gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus ada kritik? Kalau tadi seni adalah merupakan kreasi, keindahan, suatu pengalaman, lalu hasil karya manusia, cipta, rasa, karsa. Lalu kenapa sih harus ada kritik seni? Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa itu kritik. Mungkin secara a priori atau secara kasat mata atau secara spontanitas, kritik itu pasti kritis gitu. Miss, kalau kritik berarti kita harus kritis, gitu. Harus berpendapat, harus memberikan komplement, gitu, harus memberikan argue gitu. Tapi di sini Miss mengartikan bahwa kritik adalah membuka lahan diskusi pada sebuah karya seni. Jadi karya seni ternyata bisa dikritik, tidak bebas kritik gitu ya. Kalau mengira oke ini karya gue, ini hasil gue, nggak ada yang boleh kasih masukan. Toh hanya gue yang bisa memaknakan karyaku. Ternyata kritik di sini adalah membuka lahan diskusi pada sebuah karya seni. Kita berhak loh karya kita didiskusikan gitu ya. Toh karya juga sebuah pengalaman secara nilai tidak akan pernah berubah gitu. Tetapi di sini kritik membuka lahan diskusi pada sebuah karya seni. Itu yang pertama yang dimaksud dengan kritik. Lalu melatih ketajaman, kecakapan, dan kepekaan melalui bahasa. Ini untuk yang mengkritik atau yang dikritik nih Miss gitu kan. Dua-duanya kalau Miss bilang. Melatih ketajaman bagi untuk yang mengkritik dan yang dikritik. Tajam apa nih Miss? Karena dalam berkesenian, ketika kita paham ada sesuatu yang akan mengkritik kita, atau ada yang melihat kita, atau ada yang seorang kritikus yang akan menyaksikan pertunjukan kita, berarti kita harus benar-benar melatih ketajaman kita terhadap karya kita, gitu. Kecakapan dan kepekaan melalui bahasa. Kalau misalnya melalui bahasa, ini memang untuk yang mengkritik. Tapi kecakapan dan kepekaan dan ketajaman, Miss mengharapkan itu yang dimaksud adalah dua-duanya, gitu ya. Tapi melalui bahasa ini untuk seorang kritikusnya, gitu. Begitu. Lalu budaya kritik adalah budaya maju. Ini sebenarnya warisan dari budaya modern. Kalau budaya kritik adalah budaya maju, itu sebenarnya warisan modern. Kenapa? Karena zaman modern adalah zaman reformasi. Kalau misalnya Miss melihat pengertian kritik oleh Pak Salmurgiono atau Pak Salmurgianto, saya lupa
Pak Sal ya, itu kritik itu justru yang tadinya untuk membuka wadah untuk mengeluarkan pendapat, justru malahan di situ bukan itu gitu. Gimana ya Miss bilangnya? Kalau warisan budaya modern kan reformasi, bebas berpendapat, bebas protes gitu kan. Tapi justru sebenarnya dalam dunia seni itu kritik itu tidak dipahami seperti itu, tetapi justru lebih lebih untuk membenarkan yang benar gitu. Kalau ada wacana kan kita tahu nih mana yang benar gitu. Gitu. Kalau misalnya di ranah estetika kita tahu nih mana yang indah dan tidak indah gitu. Nah itu kan perlu pengembangan gitu. Nah kalau budaya kritik adalah budaya maju, ini sebenarnya adalah warisan modern, bentuk modernitas gitu. Jadi bebas kritik, bebas berpendapat, gitu. Reformasi gitu ya. Lalu yang terakhir, apa itu kritik? Itu tidak hanya bergerak di ranah pengamatan dan analisis, tetapi memberikan evaluasi. Ya, pada akhirnya kritik di sini adalah untuk evaluasi. Karena apa? Karena kita berkaitan dengan kognisi, pengamatan, analisis, terus tadi mencoba menafsirkan, menginterpretasikan gitu. Kalau misalnya kritik itu kan lebih ke bahasa gitu. Kayak misalnya kita melihat, kita cerna, kita pahami, kita analisis, lalu kita sampaikan melalui bahasa. Nah, itu kan merupakan interpretasi gitu. Nah, jadi kritik itu seperti itu. Jadi kritik itu semacam mengartikan dari apa yang kita lihat, dari pengalaman kita, dari pengetahuan kita, dan apa yang kita rasakan. Nah, itu yang dimaksud dengan kritik. Jadi kalau misalnya masih memahami kritik itu harus kritis, mempertanyakan lagi apa yang harus saya pertanyakan sampai pada akar-akarnya. Nah, itu memang pengertian kritik secara harafiah atau secara kasat secara apa ya, a priori gitu. Kayak misalnya oke, kritik itu harus kritis. Kalau nggak kritis bukan kritik namanya. Nah, itu yang selama ini kita pahami tentang kritik. Tapi untuk di sini Miss sudah menjelaskan bahwa kritik itu tidak hanya bergerak di ranah pengamatan dan analisis, tapi memberikan evaluasi. Jadi yang terpenting adalah merupakan evaluasi. Tujuannya tuh itu. Gitu. Nah, jadi dari keterangan tadi, apa itu seni, apa itu kritik. Jadi kalian bisa menangkap apa sih yang dimaksud dengan kritik seni. Seni yang dikritik, ya. Tapi bukan kritik ala kritik kita kalau misalnya makan gorengan nggak dapat cabai, terus kita protes. Pak, kenapa sih hari ini tidak dapat cabai? Wah, kritis sekali gitu. Bukan seperti itu. Bukan argue. Bukan mengomentari hal-hal yang apa ya, yang tidak sesuai gitu. Tapi lebih ke memberikan evaluasi. Tujuannya seperti itu. Ya. Kenapa jadi tukang gorengan sih? Nah, oke. Menurut Widaryanto dari buku Kritik Tari, Gaya Struktur dan Makna, di situ dijelaskan bahwa kritik tari akan senantiasa merupakan negosiasi di antara beragam parameter. Tari dengan aspek-aspek penciptaannya, tari dengan tujuan-tujuan penggunaannya, kategori-kategori selera, dengan sudut pandang pengetahuan, hingga hak-hak istimewa terkait kekuasaan tertentu. Hal ini terkait relativitas nilai yang sepenuhnya menyadarkan diri pada subjek yang memproduksi nilai. Oke, kenapa satu paragraf ini Miss kutip dan menjadi highlight oleh Miss? Ada parameter. Pada akhirnya apa sih fungsi dari kritik tari atau kritik seni gitu? Ternyata dalam dunia tari, ini Miss langsung beranjak ke tari ya. Kalau dalam dunia tari,
Itu sebuah negosiasi di antara beragam parameter. Walaupun tujuan-tujuan dari penggunaannya atau kategori-kategori adalah suatu selera dari sudut pandang pengetahuan hingga hak-hak istimewa. Nah, di sini terkait dengan relativitas nilai. Jadi jelas di sini Widaryanto mengatakan bahwa kritik tari itu memberikan parameter, memiliki tujuan, menghadapi selera, adanya sudut pandang pengetahuan, lalu memiliki hak istimewa untuk yang memiliki kekuasaan, yaitu ya kekuasaan ya. Di sini nanti kita belajar mana sih yang memiliki kekuasaan gitu ya, yang pengkritik atau yang dikritik. Lalu yang terakhir adalah adanya relativitas nilai bagi yang memproduksi nilai tersebut. Pada akhirnya seperti penilaian gitu ya. Kok kayak di rapot gitu, kok kita kayak kasih nilai, oh nilai berapa nih, nilai berapa gitu. Tapi enggak, itu enggak seperti itu. Tapi di sini ada penilaian begitu. Nah, dari situ Miss merangkum bahwa sebenarnya fungsi kritik seni itu adalah menjadi sebuah parameter, tolak ukur. Nah, tadi Miss pernah menyinggung budaya kritik adalah budaya maju. Ya. Tapi kalau dalam dunia seni, kritik itu justru malahan memberikan ruang untuk kita mengulas atau melihat lebih dalam lagi gitu. Oke, bebas. Tapi bebas yang seperti apa? Oh, gue bebas nih mau bikin karya. Mau gue telanjang pun terserah gue, ini karya gue. Gitu. But itu nggak lepas dari kritik. Nggak bisa. Lu dasarnya dari mana dulu? Gitu. Kalau lu dasarnya dari tari tradisional, ya lu nggak boleh lepas dari pakem-pakem. Pada akhirnya dibuka ruang-ruang seperti itu, dan akhirnya kita harus kembali lagi ke parameter tersebut, standar tadi, tolak ukur tadi. Nah, disitulah fungsi kritik untuk seni. Gitu. Miss, kita jadi nggak bebas dong. Oh, bebas, silakan. Kita memberi kalian ruang untuk berkreasi. Tapi ingat, di sini kita punya standarisasi, punya orang kritikus yang sudah punya pengetahuan jauh, pengalaman yang jauh, bahkan mereka memiliki intuisi juga untuk melihat suatu karya. Wah, kita nggak bisa lepas tuh dari seorang kritikus, gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya nanya, Miss, kenapa sih harus ada kritikus? Nah, nanti kita akan jawab ya. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi berharga dari sebuah karya. Yap, ini yang Miss setuju. Ketika ada karya kita yang mengulas, ketika ada karya kita yang menulis, ketika ada karya kita mendokumentasi, itu membuat kita memiliki sejarah. Memiliki apa ya? Kenangan gitu. Apalagi kalau misalnya karya kita dikritik seorang kritikus terkenal gitu. Kita nggak mau kan karya kita tuh kayak ditampilkan habis itu udah gitu kan. Toh yang menyimpan dokumentasi gitu kita sendiri. Tapi ketika kita sudah dilihat dan kita ditulis dan di luar sana ada yang melihat kita, ada kemungkinan nggak kalau kita bakal bisa tampil lagi melihat wah karya ini gitu. Jadi terkenal gitu. mungkin kalau sekarang tuh pada pakai IG gitu, biar pada banyak yang lihat, terus banyak yang ingin menampilkan gitu, banyak yang ingin melihat karya kita gitu. Nah, itu bentuk dari dokumentasi berharga dari sebuah karya. Jadi kalau misalnya kita dikritik, bukan dikritik sih, diulas ya, kalau misalnya bilang oleh seniman terkenal, kritikus terkenal, itu justru malahan membuat karya kita tuh jauh lebih terkenal daripada si kritikusnya gitu. Tapi itu tadi poinnya adalah dokumentasi tadi. Lalu ada kesadaran dalam hal konkret. Nah, tadi Miss sempat mencari tahu sih apa sih kesadaran hal konkret, dan Miss buka lagi buku kritik tarinya Bapak Widaryanto. Ini maksudnya adalah apa ya? Sebentar. Seperti jangan tebak-tebak berhadiah deh. Bentar ya.
daripada Miss salah ya. Ini seperti mengungkapkan individu ataupun analisis pengamatan dari fakta kesenian dihadapinya. Mungkin ini kembali ke selera kali ya. Mungkin kalau kesadaran dalam hal konkret, lagi-lagi itu tadi, adanya ungkapan individu ataupun analisis pengamatan dari fakta kesenian yang dihadapinya. Oke, kita harus tahu nih, kita menghadapi karya seni seperti apa. Ada kesadaran itu mungkin. Ada hal konkret, hal nyata. Jadi gini, apa ya? Mengembalikan lagi suatu karya itu bisa dinikmati secara konkret gitu. Kalau Miss menangkapnya seperti itu dari bukunya Widaryanto gitu. Kembali lagi ke selera gitu, kembali lagi ke tujuan gitu. Tapi harus ada kesadaran bahwa ini akan diamati, pengetahuan gitu ya, ada bentuk suatu pengetahuan, lalu memerlukan evaluasi gitu. Nah, yang terakhir dari fungsi kritik untuk seni, memberikan pengalaman seni bagi seseorang, bahkan bagi yang belum pernah melihatnya sekalipun. Kalian pernah nggak membayangkan bahwa karya kalian itu nanti bakal dilihat lagi 40 tahun mendatang? Pernah nggak berpikir gitu? Masterpiece gitu. Aku, Miss juga tidak, mungkin dulu Van Gogh ya, Van Gogh nih, misalnya seorang seniman ya, seorang seniman lukis Van Gogh pernah nggak ya dia berpikir bahwa nanti karya dia itu bakal dinikmati sampai 2021? Miss jadi inget sepatunya Van Gogh nih. Sepatunya Van Gogh itu kan terkenal karena ada 3 filsuf yang mengulas atau membahas tentang makna dari sepatu tersebut. Mungkin kalau misalnya 3 filsuf itu tidak berdebat, itu mungkin lukisan Van Gogh biasa aja tuh yang sepatu. Tapi karena ada seorang filsuf besar, Martin Heidegger, dia tertarik dengan lukisan tersebut dan dia menulis tentang lukisan tersebut. Akhirnya banyak orang yang membaca dan menjadikan karya tersebut terkenal. Tuh, akhirnya ada simbolis mutualisme kan. Kita butuh kritikus, kritikus juga butuh kita, butuh karya kita gitu. Kita juga butuh seorang kritikus gitu. Agar karya kita memiliki dokumentasi, terus memberikan pengalaman ke orang lain gitu. Karena media itu kan bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Tapi kalau kita kan kadang terbatas gitu. Itu mungkin awalnya seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya itulah fungsi dari kritik untuk seni. Oke, selanjutnya Miss akan membahas tentang persoalan tentang kritik seni. Yang Miss suka dengan adanya kritik seni, itu sebenarnya di mana karya seni itu bisa masuk ke ranah kognitif, ke ranah pengetahuan, ke ranah ilmu. Walaupun nanti sama para ilmuwan atau para kritikus yang berilmu lah, para yang berilmu, para yang berpengetahuan, para yang memiliki kemampuan terhadap karya tersebut, itu diubek-ubek. Walaupun nanti diubek-ubek gitu ya karya kita. Tapi di situ nanti kita menjadi apa ya? Memiliki pengetahuan yang berkembang. Jadi walaupun seni itu masuk ke ranah tadi gitu, itu membuat karya seni itu bisa lebih berkembang, atau pengetahuan tentang seni itu bisa berkembang gitu. Bisa dipelajarin gitu. Kalau kita masuk ke ranah tadi. Tapi kalau misalnya kita tetap
di ranah subjektivitas. Ya balik lagi, akhirnya seni sebagai hiburan, seni sebagai pengalaman, seni sebagai kreativitas kita, hanya tontonan gitu, hanya industri gitu. Tapi kalau misalnya masuk ke ranah tadi, pengetahuan tadi, seni itu bisa lebih berkembang dan menjadi suatu pengetahuan. Nah, walaupun seperti itu tidak lepas dari persoalan-persoalan tentang kritik seni. Yang pertama adalah, apakah bisa objektif? Jangan-jangan cuma selera aja, gitu. Misalnya Miss seorang kritikus gitu, terus Miss suka dengan lukisannya Van Gogh yang sepatu. Itu karena Miss suka aja sama hal-hal yang berbau historis gitu, histori zaman-zaman revolusi Prancis gitu. Jangan-jangan itu cuma seleraku aja gitu. Nah, itu menjadi persoalan dari kritik seni. Pastinya seorang kritikus harus menjaga itu gitu. Jangan sampai mengulas karya seseorang itu atau mengulas karya seni, tapi hanya berdasarkan selera si seniman tersebut, selera si kritikus tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gerak ke bahasa, musik ke bahasa, gambar ke bahasa. Jadi, tugas besar kritikus, bagaimana gerak dia mencoba membahasakan. Musik dari suara, mereka coba bahasakan. Gambar atau lukisan, mereka coba bahasakan. Mungkin yang lain dari bentuk patung, mereka coba bahasakan. Ya, itu tantangan besar. Makanya itu seorang kritikus tari misalnya, dia harus seorang penari. Karena dia tahu, paham, gerak tentang tari. Kalau Miss tuh paling kalau jadi kritikus juga nggak bisa. Gitu. Karena Miss bukan penari gitu. Miss hanya seorang penonton. Mungkin hanya bisa memberikan pendapat di ruang-ruang diskursus gitu, di ruang-ruang diskusi wacana gitu, di ruang wacana gitu. Tapi untuk memahami tentang tadi, mencoba untuk mengulas tentang suatu karya, tentu kita harus bisa pandai-pandai menginterpretasikan. Jangan sampai apa yang kita tulis itu tidak sesuai sama apa yang dipentaskan. Apalagi dalam seni pertunjukan ya. Ya jangan sampai kita nulis tentang karya seni, kita cuma tahu suasananya, bangku penonton, jangan cuma berapa pemainnya, jangan cuma alur ceritanya, tetapi kita bisa menangkap jauh lebih dari itu. Gitu. Oke, itu maksudnya ya. Lalu yang ketiga adalah penulis. Ya, itu tadi. Objektivitasnya diragukan. Gitu. Lalu yang keempat, menentukan nilai dalam karya seni. Nah, baru aja tadi Miss mengutip paragraf atau kalimat dari Bapak Widaryanto di dalam bukunya Kritik Tari, memberikan relativitas nilai, penilaian. Tapi kalau di sini nilai bukan berarti angka ya. Kalau kita nanti belajar estetika, kita akan tahu apa itu nilai. Besok deh, dijelaskan. Nah, itu memberikan nilai, nilai indah dan tidak indah gitu. Enggak banyak kok nilai-nilai, tidak hanya angka 1, 2, sampai 10 gitu, enggak. Tapi menentukan nilai dalam karya seni, ya kembali lagi, itu hanya bisa yang dilakukan oleh seorang yang expert. Gitu. Mungkin kalau dibilang syarat untuk menjadi kritikus, mungkin setelah 20 tahun berkecimpung di dalam dunia tersebut,
berkecibung apa berkecemplung ya? Ya berkecimung gitu ya. Berkecimung dalam dunia tersebut mungkin lebih dari 20 tahun baru mereka bisa jadi kritikus gitu. Memberikan nilai. Gitu ya. Memberikan ulasan. Hampir sama kayak peneliti ya kalau aku bilang tuh. Lalu tentang pemaknaan. Nah, itu lagi. Itu yang kembali ke nomor 2, gerak ke bahasa, musik ke bahasa, gambar ke bahasa. Itu kan tidak lepas dari bagaimana kita memaknakan dari apa yang kita lihat secara visual. Lagi-lagi seorang kritikus itu bermain tentang makna. Bermain tentang bagaimana saya harus objektif. Bagaimana kita harus benar-benar bisa tahu karya tersebut itu bagaimana pembuatannya, bagaimana idenya, bagaimana prosesnya. Sampai di situ baru kita bisa melihat sebenarnya apa sih karya mereka itu gitu. Nah, berat nggak? Berat, Miss juga nggak bisa ya. Lalu dari persoalan yang tadi Miss jelaskan, sebenarnya apa sih tujuan dari kritik seni? Tujuan dari kritik seni adalah mendapatkan informasi serta menyebarkan informasi melalui berbagai media. Ya, peran media di sini sangat penting. Singkatnya sih bikin terkenal gitu ya. Semakin terkenal karya tersebut, maka karya tersebut itu banyak yang menikmati. Semakin banyak yang menikmati. Semakin banyak ada yang menonton karya kita, tidak lagi hanya sekedar hiburan, tetapi lebih dari itu. Tapi bermakna tadi karya kita. Ada istilah nggak sih? Semakin banyak penonton itu semakin bagus karyanya. Ya mungkin gitu. Kalau nggak ada penontonnya, karyanya nggak bagus. Ya mungkin. Gitu. Di sini bilang mungkin ya, bukan berarti itu benar atau enggak. Itu nanti kita diskusikan. Gitu. Apakah karya kalian atau karya seni itu harus lebih banyak penonton? Itu kalau seni pertunjukan ya. Mungkin tuh kalian bisa tanyakan ke pakar-pakar seni pertunjukan gitu. Apa sih korelasi dengan penonton dan karya seni gitu? Itu nanti kita diskusikan oleh pakar atau master dari seni pertunjukan. Nah, yang kedua adalah memberikan sumber pemikiran. Itu sama yang sebelumnya. Kita memberikan sumber pemikiran. Jadi adanya kritik seni agar kita itu bukan agar kita sih, agar ada sumbangsih pemikiran dari seorang yang orang lain, bangku penonton. Misal gini, orang nonton cuma tepuk tangan, tapi kita nggak tahu nih tepuk tangannya apa dulu. Jangan-jangan tepuk tangan karena tangannya emang pengen ditepuk gitu. Kan enggak kan? Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengulas, berarti ada orang yang memberikan pemikirannya untuk karya kita. Pasti kita sebagai seniman suka banget. Gitu. Apalagi kalau misalnya pemikiran tersebut itu apa ya, betul gitu, bukan bagus tapi betul. Oh ya benar, ternyata karya saya ini ternyata bisa dipahami ya gitu. Itu bagus sekali gitu. Lalu justru malah mungkin bisa menjadi sarana untuk dilihat oleh kurator gitu. Kan kadang kurator itu suka melihat-lihat gitu dari ulasan atau komen-komen gitu kan. itu pemikiran saja gitu. Nah, yang ketiga, memberikan kesadaran baru akan pentingnya tulisan, deskriptif, sajian guna kepentingan sejarah. Yes, dokumentasi. Betul, yang berbentuk deskriptif. Makanya dalam kita mengkritik, dalam kita mengamati, itu nanti ada caranya. Yang pertama itu adalah deskriptif, terus analisis, deskriptif, interpretasi, analisis, dan terakhir evaluasi.
Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Bagaimana sih cara kita menulis kritik, gitu ya. Nah, itu tadi. Lalu, memberikan ciri-ciri karakteristik dari setiap sajian atau kajian yang dilakukan. Senang nggak sih kalau misalnya karya kita dikaji gitu? Diberi karakter dari setiap sajian. Wah, ternyata misalnya Martina ini karakternya lugas karyanya gitu. Itu seperti bisa dikaji. Lugas ini karya Lugas itu seperti apa ya? Seperti era-era 90-an gitu karyanya gitu. Itu dikaji gitu. Akhirnya kita dilihat gitu ya, dipandang gitu. Lalu yang terakhir, merangsang penciptaan wilayah imajinasi yang luas bagi pembacanya. Ya. Jadi merangsang penciptaan wilayah imajinasi yang luas bagi pembacanya. Jadi membuat tulisan tentang seni itu membuat pembaca itu mengenal tentang seni. Miss ingat, Miss baru ingat. Dulu waktu Miss kuliah S2, itu di depan, jadi di depan itu kayak ada bangku-bangku kayak sofa-sofa gitu. Nah, di situ ada koran Kompas. Tahu nggak, ketika kita keluar dari kelas, itu koran jadi rebutan. Yang dicari apa? Yang dicari adalah kolom tentang seni, seniman. Karya apa nih yang ditampilkan di JFF misalnya, Jakarta Festival Fair gitu. Atau di TBY, di Teater Budaya Yogyakarta, itu sedang ada tampil apa. Nah, jadi minat tentang seni lebih banyak gitu. Apalagi kalau misalnya Miss lagi buka Instagram, tiba-tiba, oh seorang Dameria Panjaitan membuat karya. Wah, langsung pengen nonton. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya tulisan-tulisan tentang seni, kritik-kritik tentang seni, lalu apa ya, ulasan-ulasan tentang seni, itu membuat para pembacanya itu memiliki imajinasi, memiliki meningkatkan lagi selera-selera mereka tentang seni. Jadi seni itu banyak peminatnya, nggak cuman hanya hiburan aja, tetapi mengolah rasa. Gitu. Oke, lalu apa sih dasar-dasar dari sebuah kritik? Di sini Miss hanya sampai ini aja deh nanti, slide 10 aja. Gitu. Jadi dasar-dasar dari sebuah kritik. Ini Miss dapat dari bukunya Kritik Tari, karya Widaryanto. Jadi dasar-dasar dari sebuah kritik adanya gaya, struktur, dan makna. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kita ada pertanyaan di tengah-tengah saya memberikan kuliah atau materi. Jadi untuk pertanyaan saya yang harus kalian jawab, yaitu kalian menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gaya, struktur, makna dalam dasar-dasar sebuah kritik di bukunya Kritik Tari FX Widaryanto. Itu ada di perpus, kalian bisa cari buku tersebut, dan Miss memberikan itu sebagai pertanyaan dalam video hari ini gitu. Ya, nanti kalian bisa tulis di Word, lalu nanti kalian masukkan ke e-learning. Oke, selanjutnya. Kualifikasi seorang kritikus. Nah, tadi Miss sempat singgung apa sih syarat untuk jadi seorang kritikus. Nah, ternyata dalam bukunya Kritik Tari itu ada. Yang pertama adalah memberikan sebuah kepekaan alami. Iya, betul. Kalau misalnya seorang kritikus nggak peka,
kalau misalnya seorang kritikus nggak sensitif, nggak detail, nggak menggunakan intuisinya atau nggak menggunakan perasaannya, itu gimana dia bisa melihat suatu karya yang apa ya, karya seni gitu. Soalnya kalau misalnya kita melihat benda itu kan gampang banget. Kalau misalnya kita lihat kotak nih, itu jelas banget. Oh, ada barangnya kotak. Tapi kalau misalnya kita lihat gerak, kan kita nggak ngerti gitu. Nah, itu kan kepekaan. Gitu. Jangan sampai seorang kritikus cuma hanya seorang penonton yang menganggap bahwa karya seni atau seni pertunjukan itu hanya hiburan. Jangan gitu. Makanya harus peka secara alami. Jadi kayak natural. Jadi kayak gitulah pokoknya. Ya. Lalu memiliki sebuah pengalaman yang terlatih dari pengalaman yang luas dan beragam jenis seni. Yes, memiliki pengalaman. Kalau perlu 20 tahun mereka sudah berada di dalam dunia tersebut. Gitu. Jadi diperhitungkan gitu ya. Lalu memiliki kelengkapan pengetahuan budaya yang memadai seperti sejarah, agama, sosial, politik, teknologi, dan lain. Yes, harus memiliki pengetahuan. Kalau syukur-syukur seorang kritikus itu sudah S3, profesor mungkin. Karena berkecimpung, betul ya, berkecimpung ya. Dalam sejarah, agama, sosial, politik, ikonografi. Berarti kan dia memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah, agama, isu-isu sosial, politik, ikonografi. Jadi dia tahu nih perkembangan seni, dia tahu perkembangan pengetahuan seperti apa gitu. Jadi dia bisa lebih objektif gitu. Lebih netral gitu ya. Begitu. Lalu memiliki kekuatan reflektif untuk mampu mendeteksi, yes, dia bisa mengevaluasi, merefleksikan untuk melihat apa sih yang kurang, apa sih kelebihannya. Itu kan sebuah evaluasi. Lalu yang kelima, memiliki pengalaman bertentangan dengan eksentrisitas. Eksentrisitas itu apa? Ini kayaknya bahasa yang ada di buku ya. Eksentrisitas, entahlah. Memiliki pengalaman bertentangan. Berarti dia memiliki pengalaman yang bagus daripada hanya cuma eksen gitu ya. Lalu memiliki sistem kritis untuk dasar teori. Yes, dasarnya kita harus sudah kritis gitu. Tapi sekali lagi kritis itu bukan berarti cerewet ya, bukan berarti selalu melihat kekurangannya saja. Kritis itu lebih ke rasa ingin tahuannya tinggi. Ketika ada yang kurang pas, dia langsung tanya, kenapa seperti ini? Ketika ada yang mengganjal, dia langsung bilang, kenapa kamu memilih misalnya tema ini? Gitu. Jadi kritis di sini bukan melihat celah, tapi lebih ke mempertanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Gitu. Sehingga memberikan evaluasi yang artistik dan memuaskan. Begitu. Itulah dasar-dasar dari sebuah kritik. Atau kualifikasi seorang kritikus ya. Kalau dasar-dasar sebuah kritik itu tugas kalian ya. Lalu manfaat kritik untuk seni. Oke, ini manfaatnya. Manfaatnya adalah memberikan perubahan yang mendasar dalam tata kehidupan. Ya, memberikan perubahan. Maksudnya apa ya, Miss? Maksudnya memberikan perubahan ketika kita ada evaluasi, itu pasti ada tindak lanjut, ya enggak? Ketika kita ada evaluasi, ada yang melihat karya kita, pasti ketika kita nanti suatu saat membuat karya tersebut, itu kita jadi bisa belajar. Gitu. Terus menggali ruang imajinasi dan kreasi bagi para pelaku seni. Nah, keuntungannya ini. Gitu. Ada ruang. Jadi kita bukan lagi hanya sekedar memberikan pertunjukan, tetapi ada ruang lain di mana karya kita dibahas, diulas, dikritik, dikomentarin, dan itu justru malah jadi konsumsi
konsumsi para pembaca gitu. Justru malah mengkonsumsi bagi seorang pencinta seni seperti Miss yang tidak sempat lihat gitu. Miss sampai sekarang belum pernah lihat asli lukisannya Van Gogh gitu. Museum Van Gogh di Paris tuh Miss sampai sekarang belum bisa ke sana. Tetapi Miss sangat mengagumi karyanya. Karena tadi banyak yang mengulas, banyak yang memperlihatkan karya tersebut. Gitu. Walaupun Miss belum pernah ke sana, belum pernah melihat lukisannya. Gitu. Yang ketiga, menumbuhkan budaya kritik seni terhadap wacana-wacana kognisi dan epistemologi pengetahuan seni. Ini yang Miss bilang tadi di awal, bahwa akhirnya seni bisa dibawa ke ruang-ruang diskursus atau wacana kognisi, di mana adanya pengetahuan tentang seni. Jadi, kita membuat karya itu memiliki sumbangsih untuk pengetahuan tentang seni. Karya kita itu bisa memberikan ilmu bagi para pencinta-pencinta seni atau ingin belajar tentang seni di ruang-ruang akademisi gitu ya. Nah, itu tadi tentang apa itu seni gitu ya. Jadi kalau Miss rangkum apa itu seni, ini kalian bisa baca. Miss suka banget dengan kata-kata ini. Seorang filsuf besar Heidegger menyebut bahwa seni pada dasarnya adalah potesis. Apa itu potesis? Potesis adalah menampilkan, membuat, mewujudkan. Dan itulah seorang seniman, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa itu seni, apa fungsi kritik, manfaat kritik, kalian bisa paham. Nah, terakhir quote hari ini, harus ada quote dong ya. Quote-nya adalah, kekuatan seni adalah melukiskan kedalaman pengalaman yang sebenarnya tak tampak dan tak terlukiskan. Itu bagi seni lukis. Lalu memperkatakan hal yang tak terumuskan. Itu bagi seorang penyair. Membunyikan hal-hal yang tak tersuarakan. Itu seorang musikus, ya, musisian gitu ya, musisi. Atau yang terakhir, seorang kekuatan seni atau seni gitu ya. Kekuatannya adalah mampu menarikkan inti pengalaman batin yang tak terungkapkan. Jadi, kita sebagai seniman, Miss ngaku-ngaku ya Miss seorang seniman gitu. Iyalah, Miss ngaku aja lah seorang seniman gitu. Kita kembali lagi ke diri kita gitu. Tugas kita adalah memberikan pengalaman batin, pengalaman kita untuk bisa mengungkapkan itu sehingga karya kita bisa dinikmati banyak orang. Nah, jadi cukup sekian untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dari video ini, karena itu membuktikan bahwa kalian mendengarkan sampai akhir gitu ya. Kalau gitu, cukup sekian dari Miss. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.